Shalom, salam Sunday, salam weekend. Ketemu lagi hari ini di hari Sabtu. Jadi di luar ekspektasi semua semalam surprise dengan data yang keluar ya. Jadi Sabtu hari ini sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu bentar. Sekarang saya buat video ini market cap di 1,080 billion, volume 54,8 billion, BTC dominance 41,7. Oh, naik dikit balik. Tadi sempat 41,6 ya, banyak drop ya dari kemarin. Altcoin agak lumayan nggak tertekan walaupun BTC agak drop ya. Jadi Bitcoin di 23.327, ETH di 1651, BNB 328, ya kan, XRP 4%, Cardano 399, tadi 4% ya, lebih kurang inilah. Ya. Hari ini agak sulit sih kondisi gitu kita mau scalping kecuali ini Shiba yang lumayan, Shiba tadi lumayan nendang ini. Ini biasanya tanda-tanda udah saatnya desert ini. Kalau udah begini, biasanya kalau udah Shiba disorong lagi, biasanya udah paus udah masuk masa desert itu ya. Biasanya sih. Jadi kembali ke ini, kita bahas kejadian semalam itu sangat surprise ya. Ya sementara kalau untuk BTC satu masih ada yang nahan ya, nggak terlalu drop, masih ada yang nahan, mungkin pelan-pelan, mungkin jaringnya belum penuh yang mau dia trap ya, jadi masih tapi semalam lain market stock anjlok, precious metal yang lebih ngeri. Semalam bank yang precious metal, terutama emas, perak, platinum, palladium, semua drop kenceng sekali gitu ya. Nggak sangka emas dalam 2 hari ini drop lebih dari $85, hampir $86 ya. Kemarin itu 37, terus semalam 37, sekian, terus ini 48, sekian gitu. Berarti 85, sekian, hampir $86 dalam 2 hari drop gitu ya. Langsung dibuang. Ya mungkin karena emas duluan awal dinaikin daripada BTC ya. Kemarin itu market emas duluan disorong terus ngikut, BTC ngikut. Nah sekarang duluan dibuang, TP di emas dulu ya. Banker-banker itu, ya itu narasi mereka bangun. Oh emas bisa ke harga sekian-sekian, ngeri. Mereka bangun ininya kemarin kan. Ya memang banyak bank sentral belanja emas juga, lihat kondisi gitu ya kan. Tapi yang sebagian yang manfaatkan kesempatan, ya udah saatnya gitu, lihat data keluar tadi malam surprise, langsung mereka TP, buang barang langsung ya, karena nggak sesuai perkiraan mereka. Jadi hampir 3 minggu sebelumnya ya kan, itu di awal-awal Januari lah, minggu pertama awal Januari kan mulai dia naik, itu kan yang dihembuskan berita Fed akan segera pivot, Fed akan segera stop ya, dan akan menurunkan interest rate-nya ya, Fed rate-nya akan di-cut ya kan. Jadi wah, market ini nggak taunya ini satu jawaban. Jadi data semalam itu jawaban yang telak sekali, yang kita lihat di luar dugaan gitu ya. Apakah dimanipulasi ya, kita nggak usah ngomong ke situ lagi, saya udah pernah bahas. Kalau Anda mau cek lagi ini di BLS ya, Bureau Labor Statistic, di situ. Tapi whatever itu, seharusnya setelah data ini keluar, jadi akhirnya saya review lagi kembali, saya teringat, kalau kalian ingat tahun kemarin itu speednya si Jerome Powell di Jackson Hole, itu yang hawkish, yang market pas habis banting habis gitu juga ya pas itu. Jadi simak kembali di situ, itu yang sebenarnya yang dia lakukan.
kondisi saat ini. Jadi misal tadi malam itu non-farm payroll ini ya, NFP ini hampir melonjak 3 kali lipat. Ya, yang dimana menurut data mereka diambil dari hospitality gitu kan, dari bisnis, terus ya retail gitu ya, terus shop, atau pekerja healthcare gitu ya. Ya kebanyakan yang dia ambil data sebenarnya part time gitu ya. Sebagian yang banyak ini kalau Anda lihat satu berita berapa hari lalu kan justru lebih kurang 100.000 layoff ya kan. Tapi kok bisa ini naik 3 kali lipat, 507, ada yang nggak ada masuk data, nggak ada hitung yang dana. Jadi ya itulah, kita nggak usah ke sana. Intinya lihat data semalam, payroll, non-farm payroll hampir 3 kali lipat naik, ya kan. Nah, unemployment rate yang diduga naik, angka pengangguran 3, justru turun 3, yang istilahnya kelihatan kuat gitu. Berarti dia punya ekonomi masih cukup strong gitu, ya. Dan untung ini non-manufacturing PMI-nya juga naik, yang forecast-nya 50,4 justru naik kenceng juga 55,2. Jadi dengan data ini langsung dolar berbalik arah kan, yang awalnya sebelum keluar lagi agak merah, dolar langsung cung naik, tendang ke atas langsung ya. Hampir nutup tadi pagi di 103, 10299 ya. Jadi kembali ke situ, saya ingat saya cek balik ininya si Jerome Powell speech itu ya. Jadi kembali saya baru tahu ini. Jadi lebih kurang begini nih, yang Jackson Hole itu. Jadi udah clear di sini, saya tahu, ya kan. Sedikit yang pentingnya ya, saya ambil ini. Waktu dia speak, dia bilang, "Today my remark will be shorter, my focus narrower, and my message more direct." Message saya akan direct gitu ya. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market condition will bring down inflation. Itu dia punya target gimana turunkan inflation-nya. They will also bring some pain to household and business. Ya memang dia udah tahu apa yang dia itu akan cederai household, walaupun lip service-nya bilang saya coba akan soft landing. Sebenarnya itu bullshit. Yang jelas itu yang agak jujur dia ngomong itu yang di Jackson Hole itu. Udah jelas di situ dia bilang apa yang dia lakukan itu akan to household, bring some pain to household and business. Jadi bisnis akan cedera ke depan. Nah, dengan lihat kondisi data yang keluar tadi malam, itu semakin para pelaku bisnis ini retail yang kemarin main, yang bilang akan segera cut, udah tahu mereka udah mulai akan buang barang nih. Karena apa? Maret ke depan masih akan naik suku bunga rate yang mereka harapkan udah harus pause. Ya kan, beberapa pakar termasuk si Kevin O'Leary, wah ini market sisi ini, wah udah saatnya Fed harus pause gitu ya kan. Ternyata lihat data ini nggak akan. Terus kalau Anda teliti balik apa yang Jerome Powell speak waktu di Jackson Hole itu poin di situ kalau kita tahu. Nah, berarti dengan kondisi gitu bulan depan itu market masih akan takut dengan kenaikan suku bunga, karena udah ketahuan dengan kondisi begitu dia punya apa yang diharapkan, ya kan. Jadi di sini udah jelas sekali gitu. Kenapa dia dia masih ngambil dia pedomannya, mungkin dia dengan Paul Volcker, maka dia selalu ngomong. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak, kondisi Paul Volcker tahun 1981 saat itu dengan kondisi sekarang 2000 itu banyak hal berbeda gitu. Tapi dia mungkin pakai cara itu, dia coba ini ya kan. Ya kita lihatlah, karena dia tahu juga sebagian kalau dia tidak tekan dari begini, dia nggak ada cara lain untuk
turunkan inflasi ini. Jadi terpaksa, kenapa harus dimanipulasi data ini kelihatan strong bagus, di situ dia masih ada alasan untuk naikkan Fed rate, ya kan? Karena kalau nggak dia naikkan Fed rate, nggak ada cara lain dia mau tekan inflasi. Karena kenapa? Inflasi ini bukan hanya disebabkan, kita udah tahu karena dia banyak print money, tapi bukan hanya soal print money, karena COVID ini dengan begitu banyak hal perang Rusia-Ukraine yang telah hancur supply chain. Ya, supply chain itu juga yang sangat pengaruh ke inflasi. Karena supply demand, ya kan, semakin banyak harga naik, supply kurang barang, jadi naik gitu, ya kan. Mana banyak lockdown saat itu, Cina sampai akhir tahun kemarin masih lockdown, supply chain terganggu, makanya inflasi dia udah tahu dia nggak ada kemampuan untuk di supply chain itu dia bisa kontrol itu di luar. Jadi belum lagi debt ceiling Amerika yang jatuh tempo, yang artinya kalau dia walaupun dia bertengkar si Janet Yellen, walaupun mereka sandiwara apapun, ujungnya harus print money kan, dia lagi gitu, kembali ke Fed lagi harus print gitu, ya kan. Nah, gimana mau turunkan inflasi kalau harus print? Makanya ini skenario ini tetap harus dia lakukan. Jadi kebaca sekali bahwasanya kenapa data ini terus dinaikkan, di make up lah datanya gitu, ya kan, dibedakin, dibuat cantik lah supaya ini dia masih tetap bisa naikkan Fed rate-nya, ya kan. Karena dengan cara itu dia sebenarnya seperti yang saya bilang, mereka nggak yakin bisa sampai seberapa mereka tekan, ya mereka usahakan ini, ya kan. Jadi kalau dengan lihat begini ya, ini sebenarnya kalau kita lihat secara mid term, long term, ini masih akan, andai kata dia ini tiba-tiba inflasi masih bisa nendang lagi ke atas walaupun dia tekan, karena supply chain yang belum ada ini, mereka nggak ada solusi, nggak ada cara. Anda ada lihat nggak di berita-berita mereka yang bahas gimana gimana tangani supply chain? Nggak ada satupun yang bahas itu, ya kan? Justru yang ada apa? Sekarang masih saling jegal gitu, ya kan? Amerika, Cina masih saling jegal, Rusia, ya kan? Saling jegal yang berarti supply chain ini akan masih terhambat. Yang berarti inflasi itu belum bisa diturunkan. Ini sementara gitu. Yang nanti akan semakin cedera. Karena supply chain nggak bisa di stop, justru mereka saling blok, saling ini, misalnya Pak Chips, ya kan, terakhir mereka Chips kerjasama 10 hari lalu lah, ada kesepakatan antara Amerika, Jepang, sama Belanda, coba stop chip supaya laju mereka kekurangan chip, Cina produksi industri bisa lebih slow, saling jegal, ya. Yang Cina juga dari mata uang Amerika. Nah, ini lagi, makanya Amerika, kita balik ke mata uang. Sekarang dulu enak, dia bisa debt ceiling, dia print, ya kan? Karena waktu itu dolar masih kuat gitu. Ini kan mulai pelan-pelan tertekan, orang udah nggak percaya banyak mau lepas dari dolar gitu. Nah sekarang dia punya utang debt ceiling, dia mau cetak uang pun sekarang dia mikir siapa yang mau beli bondnya. Dulunya enak, dia press, orang masih percaya. Termasuk dulu Cina banyak beli, Jepang paling banyak. Ya mungkin dia bisa tekan Jepang manut sama Amerika, ya. Nanti dia print lagi, pas mau bayar jatuh tempo hutangnya, debt ceiling, mungkin dia agak tekan Jepang. Jepang juga perhitungkan, maka Jepang kemarin buang-buang barang dia dulu gitu. Karena udah pikir, nanti lu jatuh tempo, ntar lu suruh gua beli lagi tuh bond lu gitu, ya kan. Maka gua buang barang dulu gitu. Ada saling hitung-menghitung lah, ya namanya ini, ya kan. Tapi yang negara lain, siapa yang mau beli? Dan banyak negara juga lagi, misalnya Inggris, Inggris aja udah keteter. Ini banyak sekali strike, saya lihat berita gitu ya, demo, ya kan, para pekerja banyak strike, demo, ya kasihan rakyat juga yang mau kerja, nggak ada kereta atau nggak ada bus gitu, karena di sana transportasi saya tahu sekali, apalagi bus gitu ya, pengaruh sekali gitu, ya kan. Nah disitulah mereka juga
udah dinaikkan sedikit gaji, mereka rasa belum cukup, upahnya masih nuntut naik upah juga gitu dengan ini. Jadi banyak sekali hal yang nggak ini gitu, masing-masing cedera. Jerman cedera, gimana gua nggak ada dana beli bond lu gitu ya kan. Nah, beda kondisi dulu, dia cetak-cetak, dia deep ceiling, dia print lagi bond, kalian beli nih berapa, yang 2 ton, 5 ton, 10 ton, 20 ton, 30 ton ya kan. Kondisi saat ini kalau dia jatuh tempo, dia mau cetak pun ya kan, bond-bond itu siapa yang mau beli? Itu makanya belakangan 2 dekade debt ceiling ini kan si Janet Yellen juga pikir kalau bond kadang ini akhirnya dia mau print koin platinum ya kan, paling nggak kalau platinum satu jalur lagi orang beli meta, orang masih ini value dari platinum kan beda daripada paper kertas gitu ya kan, ya masing-masing ada hitungan. Jadi maka ini semrawut kelihatan masih acak kadut gitu. Jadi yang udah pasti, maka saya bilang hati-hati ngadepin market. Udah pasti seperti kalau kita lihat untuk bisnis household masih akan ada sampen, yang sampen ini sebesar apa. Maka saya bilang bisa aja karena dia masih naikkan rate, akhirnya ada yang crash, ada yang jatuh, market yang down lagi gitu. Ya, atau sesuatu black swan, kita nggak tahu gitu. Yang kita bisa selalu wanti-wanti, hati-hati. Ya, makanya selalu tiap video saya selalu ingatkan hati-hati, kita nggak tahu permainan di belakang yang rahasia gimana, mereka yang tahu gimana, kita yang hati-hati jangan jadi sasaran gitu. Ya kan, kamu lihat aja tiba-tiba emas dalam 2 hari, kalau orang yang FOMO beli atas kemarin kena dalam 2 hari langsung $85, gede sekali gitu. Di dalam emas itu gede dalam 2 hari bantingan segitu gitu. Ya, ngeri gitu. Ya, BTC kita juga tahu volatile. Kalau tiba-tiba ada bantingan juga biasanya ngeri juga gitu. Maka selalu hati-hati. Ya kan? Itu yang mau saya sampaikan. Jadi dari data hari semalam keluar itu clear sekali. Maret ini dia kan masih ada kenaikan suku bunga ya. Maret mungkin di situ kita udah agak wanti-wanti karena Maret juga akan nutup kuartal. Saya rasa mulai Maret mulai pada buang barang bisa aja gitu ya. Para pos ini udah mau tutup buku kuartal 1, hitung berapa dia buat uang dari dia manipulasi market ini ya kan. Trap-trap yang dibangun. Jadi agak hati-hati di bulan Maret kalau lihat gitu, karena Fed tetap akan naikkan rate-nya ya kan. Belum ada pause ya, yang seperti yang mereka gembar-gemborkan akan pause, udah pause akan cut rate, sangat tidak. Kemarin itu juga 2 kali ditegaskan sama Jerome Powell, dia tidak akan cut rate sampai akhir tahun gitu. Jadi itu clear gitu. Maka pelaku pasar ini udah tahu arah mana mereka harus ini gitu ya. Buat para pakar Goldman Sachs gitu, mereka udah tahu gitu langkah-langkah mereka ke depan gitu. Cuma buat kita di situ agak hati-hati di bulan 3 ya kan, karena bulan 3 ada kenaikan suku bunga lagi, kelihatannya udah clear dengan data begitu. Fed masih pede, kita masih strong, labor kita strong, ekonomi kita strong katanya ya kan. Nah, masih naikkan ya kan. Terus April dia nggak ada, Mei mungkin ini. Jadi kalau dilihat begitu mungkin kita agak ini lihat di Juli, Agustus. Bisa saja kalau sudah di saat Mei juga hati-hati, di situ sering ini kan buangan di situ, mungkin di situ ada buangan besar atau apa, market cedera, bisa aja nanti entah di Juli atau Agustus baru disitulah Fed pivot. Kemungkinan ini masih kalau lihat sementara saya hitung-hitung begitu, bisa saja Maret sama Mei dia naik 2 kali lagi, ya kan? Nah, antara Jun mulai dia pause, atau lebih mencondong saya lihat Juli, Agustus di situ dia akan pause pivot mungkin. Kalau market cedera. Jadi lihatlah. Jadi sabar kita ngadepin market, lihat step by step pergerakan market, data-data yang keluar gitu. Oke. Jadi di weekend ini yang saya paparkan. Apa yang ini ya kan,
overall kita lihat untuk mid term-nya, long term-nya, jangka kita terutama buat investasi, maka tunggu. Ini kalau lihat kondisi gitu, market masih belum stabil, masih akan ke bawah, ada kemungkinan karena dia masih tetap akan naikkan suku bunga. Dengan naikkan suku bunga berarti para pebisnis itu makin tergencet pas berdarah pasti ada yang kolaps gitu ya. Nah, dengan kolaps market, makanya banyak mereka prediksi para pakar stock market itu masih 20-35% bisa drop. Kalau worst ada yang bilang 50, tapi saya rasa nggak 50 lah. Mungkin 20-30% stock market drop. Nah, BTC berapa persen kita nggak tahu. Lihatlah. Cuma nggak in the same time. Lihatlah dalam waktu ke depan gitu. Oke? Jadi, salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. Enjoy your weekend with family. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.